Well, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar? Sekarang saatnya aku bacain untuk prediksi bulan April untuk para Aquarius. Alright, seperti biasa, video ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian di bulan April. Kemudian love dan relationship kalian seperti apa. Terus juga ada karir keuangan. Dan yang terakhir adalah advice atau nasihat buat kalian. Gitu ya. Aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau ini sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates then and leave the rest. Oke, kita mulai ya. Aquarius April 2022. General life-nya. Yang pertama kita ada To the Sea. Kita ada To the Sea, kemudian kita ada Victory. Terus kita ada Home. Sebentar, biar muat. Oke, taruh mana nih? Alright. Ada Home. See Victory, Home. Ada Delight. Aku suka nih awal-awal udah begini bacaannya ya. Positif banget, cinta. Terus aku mau pakai Tea Leaf Fortune Cards-nya. Aquarius April 2022 ya. Oke. Kita ada Lion, ada Ant, ini binatang semua ini. Lion, Ant, ada dapat 4 Creep and Cobweb. Oke, terus kita ke tarotnya ya. Kita punya Four of Cups. Kita ada The Chariot. Kita juga punya Two of Coins. Oke. Kita mulai dari Oracle saya dulu ya. Di sini To the Sea, Victory, Home, Delight, Four of Cups, the Chariot, Two of Coins, Crypt Cobweb, and Lion. Jadi dari To the Sea dulu nih. Oke, ini menurut aku April ini moderately okay buat kamu ya. Termasuk bulan yang baik buat kamu. Kenapa? Karena di bulan April awal nih, kamu memasuki bulan April tuh dengan istilahnya cukup pasrah ya. Pasrah di sini begini, kamu ini tidak bisa memperkirakan masa depan itu seperti apa gitu. Kamu udah cukup kayak apa ya? Bukan apa sih misi, tapi kamu cenderung kayak yaudahlah gimana aja deh. Soalnya kamu bersikap seperti itu karena belakangan ini kamu udah ngerencanain apa, udah berharap apa, kenyataannya itu tidak sesuai sama yang kamu harapkan. Jadinya memasuki bulan April ini, kamu cenderung kayak udah gue pasrahin aja deh. Pasrahin aja sama Tuhan, pasrahin aja sama semesta seperti apa gitu. Tapi ini bukan yang nggak baik ya, tapi justru malah bagus buat kamu, karena ya kamu jadi bisa lebih nyantai dalam menjalani hidup kamu gitu. Nah, menariknya adalah ya, pada perjalanannya memang sudah jadi karma baik yang kamu panen sih, karena di sini ada victory, ada kemenangan di sini, ada sesuatu yang kamu menangkan. Ada sesuatu yang kamu menangkan, ini juga diperkuat sama nih, Crib, birth or conception of a child or enterprise. Kayaknya di bulan April ini kamu akan memulai sesuatu yang baru nih. Mungkin kamu akan deal sama sesuatu, kayak buat deal, kesepakatan. Terus akhirnya membuat bisnis baru, membuat kesepakatan baru di dunia kerja kamu atau di dunia pendidikan kamu atau di love life kamu. Ini mencakup apapun sih. Tapi yang pasti kamu ngerasa berhasil di sini. Ngerasa berhasil tuh sesederhana karena akhirnya kamu bisa melangkah maju. Roda kehidupannya bergerak nih. Dan ini memang salah satu salah satu keinginan atau versi bahagia yang kamu tuh. Makanya kamu dengan adanya hal victory atau yang dengan adanya kemenangan ini kamu tuh udah ngerasa puas gitu, udah ngerasa bersyukur banget. Nih ya, bulan April kamu akan melahirkan sesuatu nih. Bisa aja banyak juga dari kalian yang ini ya ngelahirin bayi di sini, bisa aja di bulan April. Tapi bisa juga yang dilahirkan ini bukan bayi, tapi itu tadi project baru, bisnis baru kayak gitu. Ya. Dan ini lumayan cepet nih. Kalau yang sebelumnya kayaknya ketahan-tahan, di bulan April ini tuh kayak langsung cepet ya.
progresnya tuh ada gitu, progresnya ada, nggak stuck tapi ada. Dan memang ini tuh sangat mempengaruhi sama kehidupan kamu juga, kehidupan rumah kamu, kehidupan keluarga kamu nih, ya. Rumah juga akan jadi highlight atau akan jadi salah satu tema utama yang akan kamu hadapin di bulan April ini nih, Home nih. Tapi kalau aku lihat dari kartu kiri kanan dan secara keseluruhan sih, ini maksudnya bagus ya. Karena keberhasilan kamu itu juga mempengaruhi kehidupan keluarga kamu gitu. Nah, dalam perjalanannya memang dengan adanya Two of Coins ini, kamu harus pinter-pinter banget nih. Walaupun memang sudah berhasil di sini ya, kamu harus benar-benar kayak menghitung baik buruknya seperti apa. Pakai logika kamu. Terutama kalau ini berkaitan dengan bisnis ya, dan keuangan kamu nih, dan karir kamu, benar-benar dilihat menggunakan logikanya gitu. Dan benar-benar dilihat dari segi keuangan, mana yang lebih menguntungkan, mana yang nggak menguntungkan. Dan berani untuk bilang enggak ya, kalau memang itu nggak baik buat kamu. Contohnya, tiba-tiba kamu dapat tawaran untuk syuting di mana gitu. Nah, abis itu sebenarnya kamu mau nih, ada kesempatan ini, tawaran. Cuma kamu juga belum siap untuk perform misalnya. Karena kalau seandainya kamu paksain, image kamu jadi jelek gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, kalau memang menurut kamu sudah timbang-timbang kamu belum siap, ya udah tolak aja. Memang belum rezeki kamu. Tapi kalau seandainya memang kamu sudah siap, ya jalanin aja, ambil kesempatan itu. Jadi nggak ada keputusan yang salah ya, karena memang kamu yang paling tahu tentang keadaan kamu di sini, ya. Terus dengan kartu Delight ini, bulan April, terutama di akhir April, kehidupan kamu tuh akan ringan banget sih, serba-serba ketawa-tawa, nyantai-nyantai, pokoknya spontan juga, sifatnya tuh spontan gitu, bukan sesuatu yang direncanakan, tapi kamu kayak ya bahagia aja, senang aja gitu. Kamu bisa juga expect di akhir bulan April itu, kamu akan jalan-jalan yang sifatnya dadakan sih. Kalau nggak jalan-jalan sesederhana, tiba-tiba ada ide apa, yuk kemana, gas, kuy, kayak gitu tuh. Nah, ini juga peringatan buat kamu ya, untuk di akhir April, jangan buat keputusan yang sifatnya itu jangka panjang atau sifatnya itu serius. Akhir-akhir bulan April itu memang harus kamu bawa santai. Jangan taken kontrak yang berat, yang serius tuh pokoknya jangan. Terus di ketiga kartu sisanya kita ada Lion, time to act, yes, ya. Nah, di sini nih ketika ada keputusan yang harus kamu buat, time to act, jadi memang saatnya untuk beraksi, jangan ditunda. Krip tadi udah aku jelasin. Yang ketiga ada Cobweb, protected from negative forces beyond your control. Ini sebagai pengingat kamu aja kalau kamu ini selalu dilindungi, terutama dari hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol gitu ya. Terus yang terakhir ada Ant, work, achievement, success. Jadi ini memperkuat ya, memang bulan April ini adalah bulan sukses buat kamu. Banyak kesuksesan yang memang terjadi hanya untuk kamu di bulan April ini nih. Jadi hasil kerja keras kamu tuh akan tercapai dan kamu akan sukses, membanggakan buat orang-orang di sekitar kamu, terutama keluarga kamu sih. Gitu. Jadi di lingkungan kerja pun, keluarga pun juga ngefek ya. Mereka ikut bahagia dan ikut merayakan bersama kamu. Jadi kebanggaan juga kamu tuh buat keluarga kamu. Gitu sayang. Sekarang kita ke love life kamu ya. Love life Aquarius April 2022. April 2022 Aquarius love life. Kita punya exchanging gifts. Langsung keluar anxiety. Kenapa nih? Awalnya kayaknya bagus ya, ada pertukaran di sini. Mungkin ada kalian kayak tukeran hadiah, kamu ngasih hadiah ke dia ngasih hadiah ke kamu gitu. Atau sesederhana kayak perasaan kamu tuh terjawab gitu. Terjawabnya di sini bukan berarti langsung jadian ya, tapi sesimpel kayak kamu kayak godain dia, kayak flirty, kok godain sih bahasanya, kayak PDKT caper ke dia pun juga akan merespon dengan baik nih. Ada responnya. Tapi setelah direspon malah bikin kamu khawatir nih si anxiety ini nih. Malah bikin kamu khawatir sih ini tuh, si anxiety ini. Kenapa emangnya, ada apa? Oh, aku tahu kenapa. Karena yang kamu pikir awalnya itu kayak cuma bercanda doang ya, kayak ya udah dibawa jalanin dulu aja gitu, dibawa temen dulu aja. Ternyata si pasangan ini tuh malah meminta keseriusan, minta langsung komit. Padahal juga masih PDKT, cuman kebetulan orang yang kamu hadapi itu ternyata pengen lebih serius daripada yang kamu pikirkan. Dan itu yang bikin kamu khawatir sih. Salah satu alasan yang bikin kamu khawatir adalah bukannya kamu benci sama orang ini, bukannya kamu nggak suka atau nggak tertarik, cuman kamu tuh butuh waktu untuk mencerna gitu kan.
Tapi si orang yang ada di pikiran kamu atau orang yang akan datang nanti itu ternyata kayak kelewat serius, kamu ya belum siap gitu loh. Nah ini nyambung sama bacaan tadi. Ketika ini terjadi nih ya memang kamu harus timbang-timbang mana yang paling sehat buat kamu. Masalah. Ah, mana tisu? Bisa-bisanya. Aduh. Astaga, malah dia basah banget lagi. Lucu nih, ada wedding. Langsung kebuka pertama wedding. Oke, wedding ini keluar. Aku jadi gak mau deket-deket sama dia. Aduh, hampir kebakar, untungnya enggak. Jadi, nih yang bikin kamu takut adalah karena yang deketin kamu ini atau yang deket sama kamu tuh langsung udah kayak minta, ya udah kapan nikahin aku. Ya kamu kaget lah, baru juga kenal gitu kan. Takut kamu tuh. Ya wajar sih, nggak apa-apa. Makanya yang tadi aku bilang di bacaan pertama itu ya kamu harus sesuaikan sama visi misi dan kepentingan kamu juga gitu. Tapi memang ada kekhawatiran sih, kamu tuh kayak khawatir takutnya kalau kamu nggak mengiyakan, kamu nggak akan dapat orang lagi seperti dia. Tapi nggak masalah sih untuk berpikir misalnya nggak setuju atau gimana ya, karena kan masing-masing dari kita tuh punya impian dan pencapaian target masing-masing. Kalau memang belum ketemu waktunya dan memang kamu menurut kamu sebaiknya disudahi ya silakan, nggak masalah gitu. Ya soalnya ada yang memang fokusnya nikah, beberapa dari kalian juga ada yang memang akhirnya memutuskan untuk berkomitmen dan menikah, ada juga. Tapi ada juga yang memang kayak ya udah deh dikasih jarak dulu aja nih di bulan April ini. Satu yang menarik dari kalian ya ngomongin tentang love life dan relationship, yang pasti di bulan April ini nih bakal banyak hati yang terbuka gitu. Antara kamu yang lebih terbuka atau partner kamu yang lebih terbuka sama kamu. Bakal banyak curhat, bakal banyak komunikasi di sini. Gitu. Aku jadi nggak mau ngocok deket-deket lilin, aku takut jatuh lagi. Aduh, terlalu banyak. April 2022, Aquarius. Love life, relationship. Kita punya Nine of Coins. Kita ada Five of Cups. Dan terakhir kita ada Seven of Wands. Oke. Nine of Coins, Five of Cups, Seven of Wands. Kalau kita ngomong tentang relationship ya. Oke. Karena tadi kehidupan kamu secara umum juga dapat penghasilan ya. Ada sesuatu yang berhasil, ada pencapaian yang terjadi. Itu juga mempengaruhi sama keuangan kamu sih. Ini yang menyebabkan kamu bisa memberikan hadiah atau sesuatu ya, sebagai ungkapan rasa sayang dan sebagai ungkapan love language kamu sih ini Aquarius. Mungkin kamu bakal lebih kreatif di bulan April ini sih, kayak ngide-ngide untuk menunjukkan perasaan kamu sama dia gitu. Lucu sih, ada aja idenya gitu. Awalnya banyak banget yang kayak orang-orang tuh nentang sama ide kamu karena cukup aneh sih. Cuman kayak kamu, ya udahlah, ini pacar-pacar gue nih, gue pengen coba deh. Aneh sih, itu spesifik banget ya untuk salah satu beberapa dari kalian nih. Tapi dengan kartu ini juga aku bisa bilang pada dasarnya love life kalian ini blossoming sih di bulan April. Kayak banyak yang berhasil, banyak yang ya blossoming tuh mekar. Ya intinya banyak yang menghasilkan lah. Maksud menghasilkan apa coba? Bukan menghasilkan uang ya, tapi maksudnya banyak yang kalian anggap tuh ya nggak sia-sia lah gitu, karena reaksinya dan tanggapannya tuh ya sesuai lah sama usaha yang kalian keluarkan juga di sini. Nah, tapi yang kita general ya, jadi ada yang pas buat sama kalian, ada juga enggak. Nah, karena dia ini ada di bawahnya anxiety nih. Jadi Five of Cups sama Seven of Wands, ini kalian harus hati-hati nih sama ekspektasi kalian, karena yang membuat nih, salah satu yang membuat khawatir selain tadi yang aku bilang alasannya karena mereka pengen serius sedangkan kalian belum gitu ya, atau kebalikannya kalian pengen serius tapi mereka belum, jadi nggak ketemu di tengah. Nah selain alasan yang aku sebutkan barusan, ini lebih kayak ngomong tentang ekspektasi sih, ya kurang lebih mirip ekspektasi dan bagaimana kamu kecewa
ternyata tidak sesuai sama yang kamu bayangkan, dan kamu jadi ngerasa kehilangan gitu. Oh, ternyata dia tidak seperti yang aku bayangkan selama ini. Di satu sisi kamu nggak bisa menyalahkan mereka, karena yang buat kecewa tuh sebenarnya kamu juga, karena kamu punya ekspektasi yang tinggi di sini gitu loh. Nah, daripada kamu hidup atau berpacaran atau berhubungan sama dia dengan versi yang cuma di kepala kamu, sebaiknya kamu bisa nih jujur-jujuran ungkapan isi hati supaya tahu sebenarnya dia tuh seperti apa gitu loh. Kadang yang hidup di kepala kita tuh bukan kenyataannya tahu. Kadang cuma kayak bayangan dia aja di kepala kita gimana. Nah, terus ada Seven of Wands di akhir-akhir bulan April memang cukup kering ya buat percintaan kalian nih, Aquarius di bulan April nih. Karena kayak kalian tuh harus berusaha lebih untuk membuat hubungan kalian itu atau membuat relationship atau love life relationship kalian tuh apa sih? Ulang-ulang. Jadi memang di akhir bulan dengan ada Seven of Wands ini menunjukkan bahwa kalian butuh usaha lebih untuk membuat love life atau relationship kalian itu lebih baik gitu. Lebih ada kerja kerasnya lah. Harus berusaha lah intinya gitu. Sekarang kita ke karir dan keuangan kalian. Karir keuangan kalian ya, Aquarius 2022 April. Kita ada change in the wind. Akan ada perubahan nih. Arah mata angin mulai bergeser. Ini bagus ya, berita baik buat kalian, terutama yang memang mengharapkan adanya perubahan, perbedaan. Lalu kita ada indecision. Memang dari awal nih aura-aura energinya tuh banyak banyak ketidakpastian gitu. Membuat kamu terpecah antara dua pilihan, membuat kamu harus mengambil keputusan secara logika gitu. Secara logis, menggunakan logika. Ada keputusan yang harus dibuat sih di bulan April nih. Tapi memang per April ini nih kamu kayaknya belum bisa memutuskan sih, karena masih menimbang-nimbang ya mana yang terbaik nih. Indecision, nggak bisa menentukan. Indecision nih, nggak bisa menentukan antara dua jalan yang sama-sama nggak tahu ujungnya seperti apa. Kita ada gentle gardener, ya ini wajar, oke. Ini sama kayak, maknanya ini sama ya, kayak two of coins tadi. Jadi memang kamu harus sesuaikan sama mimpi kamu, dan jangan ragu untuk meng-cut atau memotong hal-hal yang memang tidak bisa mendukung kamu mencapai tujuan kamu gitu. Jangan takut akan kehilangan sesuatu. Kalau memang dia rezeki kamu untuk kamu, dia akan selalu mencari jalan atau akan selalu menemukan jalan menuju kamu. Kamu gak akan pernah kehilangan deh, trust me. Kalau memang rezeki kamu, dia akan selalu menemukan jalan. Jadi sekarang kamu nggak usah memikirkan atau mikirin yang di luar kontrol kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah yaudah tadi timbang-timbang mana yang terbaik buat kamu gitu. Dan ketika udah tahu ya gas gitu. Aduh anjingku selalu gonggong. Yang terakhir ada move on sih. Ya, setelah kamu sudah memutuskan, jangan lihat lagi ke belakang. Jadikan pelajaran tapi jangan sampai menyesal. Ya. Tuh. Harus move on. Nah, ini juga artinya kalau memang strategi di masa lalu itu tidak berhasil, artinya apa? Artinya kamu harus mencoba strategi baru, approach baru gitu. Gimana caranya kamu mau dapat hasil yang berbeda kalau cara pengerjaan atau approach-nya masih sama gitu. Jadi harus mencari inovasi atau cara baru yang memang pas buat kamu di versi kamu yang sekarang ini. Lalu ada Seven of Swords. Ada Wheel of Fortune. Ada Seven of Wands. Oke. Seven of Swords ini mungkin ini ada beberapa arti ya. Yang pertama, hati-hati sama orang di sekeliling kamu, karena kayaknya bakal ada orang yang mau jahatin atau curangin kamu nih. Yang dia kayaknya baik-baik aja tapi dia diem-diem. Kalau kamu kenal, kalau seandainya kamu nggak kenal, intinya hati-hati aja, lebih hati-hati sama uang kamu, HP kamu, barang-barang berharga kamu, karena takutnya sih kecolongan ya. Ini jangan sampai sih. Karena ada yang diem-diem, ada yang lihat kesempatan langsung diambil gitu. Tapi overall, dengan adanya Wheel of Fortune, roda keberuntungan, kok roda keberuntungan sih? Dewi keberuntungan tuh masih ada bersama kamu ya. Keberuntungan masih menyertai kamu, bagaimanapun. Kalau misalnya ini kejadian pun amit-amit, jadi kan antisipasi ya. Kalau misalnya ini kejadian pun, kamu tuh tetap dilindungi gitu loh. Damage-nya tuh kecil. Kalau kamu ingat kartu pertama yang tadi aku keluarin, apa tadi?
kamu akan selalu dilindungi gitu loh. Yaitu salah satu keberuntungan kamu adalah kalau kejadian kayak gitu hampir terjadi, itu pasti langsung kayak damage-nya tuh bisa dikurangin banget gitu loh. Karena itu memang adalah salah satu bentuk keberuntungan kamu. Nah, kemudian ada Seven of Coins. Di akhir-akhir bulan April mungkin memang harus lebih sabar sedikit ya. Nggak cuma relationship tadi, Seven of Coins juga atau kesabaran ini ada maknanya di bacaan karir dan keuangan ini gitu loh. Harus lebih bersabar sambil tetap melakukan yang bisa kamu lakukan. Nggak usah ditungguin bengong gitu. Tungguin oke, tapi jangan ditungguin bengong ya. Sambil tetap kerjakan apa yang harus kamu lakukan gitu. Jangan ditungguin kayak gini, nggak akan berbuah. Yaudah kamu sambil ngapain kak? Kalau ditungguin gak akan berubah beneran deh, malah makin lama rasanya. Oke, sekarang kita ke langsung ke pesan ya. Pesan untuk Aquarius April 2022 kita ada apa? Yang pertama kita ada ini ngomong tentang action, step out of your comfort zone. Kalau memang kamu mengharapkan ada perubahan ini dan pengen ada perbedaan di hasil akhir, memang kamu harus keluar, harus ambil keputusan dan harus keluar dari zona nyaman kamu. Kemudian kita ada luck is on your side, keberuntungan masih menyertai kamu ya. Ini sesuai sama ini nih, Wheel of Fortune yang gue bilang tadi. Masih menyertai kamu. Terus yang terakhir ada confidence is your key to success. Ingat gak tadi di bacaan kocokan pertama? Kamu dapat lion loh. Dapat lion. Ini memang salah satu tanda-tanda ya. Ini nih, simbol-simbol synchronicity nih. Simbol-simbol yang saling sinkron. Kalau kamu ngeliat macan di TV atau misalnya di HP atau gimana gitu, itu tanda-tanda kamu untuk pede gitu. Ini saatnya untuk beraksi dan kamu harus pede. Kunci kamu menuju kesuksesan adalah pede gitu. Percaya diri sama keputusan yang kamu ambil. Jangan melihat ke belakang gitu. Jadikan pelajaran, tapi jangan sampai bikin galau dan menyesal dengan keputusan itu. Oke? Terus pesan lainnya adalah April 2022 untuk Aquarius, kita punya gila. Ini memang bulannya kamu nih. Ini adalah bulan keberhasilan buat kamu. Kartu sukses tuh 3 kali keluar ya. Tadi mana? Sukses. Terus kalau kalian ingat tadi, udah aku masukin lagi. Itu ada kartu sukses yang tadi kamu ingat ya nggak sih? Nih. Tuh. Sukses. 3 kali sukses disebutkan di sini. Berarti memang ini bulan kesuksesan ya, bulan keberhasilan buat kamu. Siapa namamu? Aquarius. Aquarius 2022 April nih. Kita kan. Ya ampun. Aku ini sangat clumsy. Sangat ceroboh. Ya ampun. April 2022 Aquarius. Guidance. Dia bilang gini, when you make divine intelligence your foundation, divine intelligence your foundation, you finally have a fixed start to follow. Jadi memang mungkin ketika kamu harus buat keputusan yang tadi nih, yang indecision ini, memang kamu akan salah satu bentuk keberuntungan kamu adalah kamu akan selalu mendapatkan guidance, selalu mendapatkan guidance itu apa sih? Bantuan gitu. Untuk mengarahkan kamu kemana. Kayak ini kan si bintang nih, kalau lagi berlayar nih. Dia ngikutin bintang ini kan. Bintang apa sih namanya tuh? Ada bahasanya sendiri. Terus yang terakhir, sebentar aku mau pakai. Ini tuh deck terbaru aku nih, kalau kalian lihat aku tuh. Mana? Oh ini dia. Oh by the way, kalau kalian mau personal reading bisa kunjungi Instagram aku, yang langsung DM aja, follow, dukung aku. Terus juga DM aja mengenai harga dan lain-lain. Nanti aku jawab. Terus kalau kalian mau personal reading sama aku itu, sebanyak ini kartu keluarin. Dan sangat affordable. Jadi kalau penasaran, kalau kalian punya masalah, langsung ya DM ya. Nanti kita atur waktunya booking untuk bacain kamu nih secara personal. Kalau ini kan banyak yang dibacain. Orang-orang banyak, nggak kamu doang. Jadi ada yang tepat, ada enggak ya. Kalau personal itu lebih tepat. Oke, ini pesan terakhir buat kamu, Aquarius, untuk April. Oke, kamu dapat itu. Ease. Oh, sebenarnya tadi waktu aku ngocok ini, kalau kamu ngeh ya, paling bawah tuh kartunya is, cuma nggak aku ambil, gitu. Tapi memang ternyata pesan itu harus keluar ya, karena di 2 kali harus keluar is. Today I allow life to be easy. Ini sama nih kayak ini nih. Delight. Bulan April ini akan lebih easy, akan lebih nyaman buat kamu ya. Jadi jangan terlalu keras, walaupun memang harus ada kesabaran nih. Cuman di bawah santai aja.
ya. Memang harus kerja keras, harus sabar, cuma dibawa santai, nggak usah stres-stres sendiri gitu. Gitu deh Aquarius. Sudah selesai dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, please subscribe. Yang sudah, terima kasih as usual. Terus kalau kalian mau personal reading, tadi seperti yang aku bilang, bisa kunjungi Instagram aku @dextratarot. Oke, follow juga Instagram aku untuk dukung aku ya. Selalu ada tuh di comment box di bawah Instagramku namanya apa. Oke, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye Aquarius. Stay safe.